Buya, saya gadis remaja dan sedang jatuh cinta. Tapi saya masih menyembunyikannya. Katanya, kalau ingin orang yang saya cintai itu juga cinta sama saya, kita harus membaca surat Yusuf 3 kali pada malam Jumat sebagai amalannya. Benarkah itu Buya? Saya dapat info tersebut dari teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasa cinta adalah karunia dari Allah. Kalau ada orang tidak punya cinta, itu cacat mentalnya. Orang tidak punya cinta, cacat mentalnya. Apakah cinta kepada ibunda, ayahanda termasuk cinta lawan jenis? Itu normal. Bukan aib, bukan celah. Jika ada seorang wanita mencintai seorang laki-laki, laki-laki mencintai seorang wanita, adalah bukan aib, dan itu adalah kesempurnaan seorang manusia. Yang enggak boleh adalah syahwatnya tadi, dengan cara yang haram. Maka jika ada seorang wanita jatuh cinta dengan seorang laki-laki, tapi dia memendam rasa cinta, tidak diungkapkan lewat WA, tidak cerita ke siapa-siapa, hanya diungkapkan kepada Allah, ya Allah, kena aku mencintai dia, ya Allah, sampai mati, dia mati syahid dia. Kenapa? Dengan cintanya tidak melakukan keharaman. Tapi kalau sudah masuk WA, itu neraka nanti bisa-bisa. Hati-hati. Cinta itu indah. Nah, seperti itu disebutkan dalam kita ulama menyebutkan mati syahid. Kenapa dikatakan mati syahid? Matinya memerangi hawa nafsu. Sebab umumnya kalau sudah orang gandrung dengan orang, itu akan melanggar Allah. Mulai dari bertelepon sampai melakukan zina, kehinaan. Tapi dia menahan, dia cinta di dalam hatinya, tapi tidak diungkapkan, tidak ini, hanya ngadu kepada Allah, ya Allah, semakin harus semakin mencintai dia, ya Allah. Terus ngadunya kepada Allah sampai mati dia, mati syahid. Baik. Bagaimana sebaiknya di saat Anda menyikapi cinta yang Allah tumbuhkan di hati Anda? Yang pertama adalah Anda simpan dan Anda jangan ikuti dengan kemaksiatan. Jangan ikuti dengan kemaksiatan, sudah. Mengikuti kemaksiatan itu macam-macam, biar orang nggak tahu, Allah juga tahu. Tiba-tiba malam menghayalkan, ngambil fotonya, dilihat, ya itu masuk dosa, sudah. Artinya memerangi, karena cinta itu pemberian oleh Allah, tiba-tiba datang cinta. Kalau sudah datang cinta itu bagaimana? Karena sudah karena cinta sudah singgah di hatimu, maka kamu renungkan, pantaskah orang itu aku cintai, supaya tidak masuk wilayah cinta buta. Ada perempuan ditanya, Neng, kenapa kok kamu cinta dia? Memang punya kelebihan apa? Enggak tahu, Mak. Gila kau. Enggak tahu, bingung nih. Nah, itu cinta buta gara-gara janji-janji itu. Dan alangkah banyaknya wanita seperti itu. Marah, enggak usah marah. Ini peringatan. Biar aman anak-anak kita ini. Jadi dia kasih kartu nama palsu aja langsung gandrung. Ataunya dia enggak tahu rimbanya di mana. Baik. Jadi cinta. Kalau sudah ada cinta di dalam hati, kita lihat dulu, yang tiba-tiba kita mencintainya itu adalah layak atau tidak. Karena cinta ini masih bisa untuk ditahan. Cinta itu bisa ditahan. Dari tahannya rasa takut kepada Allah. Kalau ternyata laki-laki itu tidak pantas dicintai, maka cinta itu bohong. Itu syahwat dan hawa nafsu. Ahli sholat enggak. Dengan ibu baik juga enggak. Kerjaannya haram. Kenapa kau cinta? Hawa nafsu, syahwat. Jangan bilang cinta itu. Tergiur dengan urusan ketampanannya mungkin, atau yang lainnya. Baik. Kemudian setelah kita mengetahui bahwasanya dia itu layak untuk kita cintai, maka lihat, tata hati. Kalau dia layak dicintai, maka berpikirlah untuk mengabadikan cinta. Bukan baca surat Yusuf. Biar dia cinta kepadamu. Biarpun engkau cinta dia, dia cinta kepadamu. Kalau nggak ada pernikahan, apa yang terjadi coba? Tambah bahaya. Lebih aman kau cinta kepada dia, dia tidak cinta kepadamu, insya Allah nggak akan terjadi keharaman, nggak akan zina. Yang repot sama-sama cinta, na'udzubillah. Di bawah naungan keharaman. Ini langsung baca surat Yusuf sampai kelenger, mukanya sampai pucat begitu. Baca surat Yusuf, apa itu? Hah? Nah, kemudian Anda berpikir tentang keabadian. Bagaimana abadinya? Anda jatuh cinta. Lalu dia layak untuk Anda cintai karena kesolehannya. Maka berpikirlah Anda untuk mengabadikan cinta. Caranya bagaimana? Menikah.
Maka kaidahnya bangun cinta di atas pernikahan, jangan membangun pernikahan di atas cinta. Jadi setelah menikah baru Anda genjot cinta itu, lihat. Ada kerayuan, ada kemesraan. Semakin kuat itu cinta. Nah, menikah. Loh kok saya perempuan? Memangnya kalau perempuan kenapa? Kan yang lamar laki-laki. Makanya ngaji yang benar. Sayyidah Khadijah Al-Kubra orang cerdas. Mungkin Anda seorang wanita. Tiba-tiba ada terbetik di hati cinta pada seorang laki-laki. Awas, jangan WA. Jangan ini. Jangan melakukan haram. Anda langsung menuju kepada Allah satu. Kemudian setelah itu Anda menuju kepada orang-orang soleh. Anda bisa minta tolong untuk melamar. Perempuan melamar tidak perlu malu. Sayyidah Khadijah adalah orang cerdas di dunia dan di akhirat. Ngerti orang hebat Sayyidina Muhammad SAW. Waktu itu belum jadi nabi. Orang jujur, orang gantur, orang baik. Dan Sayyidah Khadijah secara umur jauh lebih tua dari baginda Nabi. Cuma cerdas. Taufik Rabbani, Allah berikan taufik pada Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah memulai, tapi bukan memulai dengan seperti perempuan ganjen. Begitu, tidak. Sayyidah Khadijah pastikan Nabi Muhammad seperti apa. Sebelum jadi Nabi, Sayyidah Khadijah mengirim pembantunya untuk mendampingi Nabi Muhammad berdagang ke Syam. Agar tahu perilakunya setiap hari. Nggak perlu, ini pacaran biar saling tahu. Dibohongi kau. Kalau sudah pacaran, itu yang nggak pernah mandi, di giliran ketemu mandi. Itu nggak pernah keramas itu. Giliran ketemu keramas, mobilnya pinjaman, baju pinjaman, itu orang pacaran. Sayyidah Khadijah cerdas. Pengen tahu hakikatnya baginda Nabi, memang sudah masyhur di Mekah keadaan Rasulullah. Cuman pengen pasti lagi. Diutuslah. Ingat Maisarah berjalan. Dengan Rasulullah sampai di Syam. Setelah kembali, ceritanya semakin memantapkan Sayyidah Khadijah. Orangnya jujur. Orangnya penuh berkah. Setiap dagang orang senang dengan dia. Beruntung berlebih-lebih. Kata Sayyidah Khadijah, tepat sudah. Baru memulai Sayyidah Khadijah. Bukan pacaran dibohongin. Bang tahajudan, oh ya tahajudan, ngorok tuh semalam. Jangan mau dibohong, WA itu kan nggak kelihatan. Baik. Akhirnya apa? Setelah itu disampaikan ke keluarga baginda Nabi. Taufik Rabbani dari Allah Subhanahu Wa Taala, Allah izinkan baginda Nabi dengan Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Setelah itu wanita Arab menangis semuanya. Kenapa aku tidak menjadi Khadijah? Karena kau tidak cerdas seperti Khadijah. Gitu. Jadi memulai karena masalah. Yang kedua adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Ini khusus para wanita, ini saya nasihati. Sayyidina Umar bin Khattab punya anak perempuan namanya Hafsah, janda juga. Bingung, pengen mendapatkan menantu yang baik. Kalau nunggu, siapa yang melamar? Mungkin khawatir, takut dengan wibawanya Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar punya Hafsah, datang kepada Abu Bakar. Ya Abu Bakar, aku punya anak perempuan, barangkali kau minat dengan anakku. Sayyidina Abu Bakar diam. Kecewa Sayyidina Umar. Ditolak. Datang pada Uthman. Sayyidina Utsman diem, dito, gelisah kan sebagai seorang bapak, anaknya tidak diterima. Ngadulah Sayyidina Umar kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku punya amanat besar seorang anak perempuan. Sebagai seorang bapak, aku harus mencarikan untuk putriku. Ngelamar loh yang punya anak perempuan. Aku tawarkan ke Abu Bakar, Abu Bakar tidak menerima. Aku tawarkan ke Uthman, Uthman juga tidak menerima. Nabi Muhammad tersenyum dengan Sayyidina Umar bin Khattab lalu berkata, ya Umar, wahai Umar, akan menikahi putrimu orang lebih bagus dari Abu Bakar dan daripada Uthman. Sayyidina Umar itu mikir, siapa? Orang terbaik kan Sayyidina Abu Bakar. Orang terbaik Sayyidina Utsman, nggak ada lagi yang lebih baik dari dia. Dari beliau berdua. Tahu Nabi menjawab mengatakan, yang akan menikahi putrimu lebih bagus daripada Abu Bakar dan Uthman. Siapa ya Rasulullah? Ada yang lebih baik dari Abu Bakar Uthman? Yang menikahi putrimu adalah aku sendiri. Kaget. Selama ini yang dihitung bukan Rasulullah, nggak terlalu muluk-muluk. Harapannya adalah ya bawahan Nabi kok. Tak tahunya mendapatkan siapa? Rasulullah. Artinya begini loh, ibu yang soleh. Kalau Anda punya putri, Anda melihat orang soleh, Anda mencoba diskusi dengan sana, kalau tidak diterima, tenang saja, Allah siapkan lebih bagus lagi. Makanya masalah halal ini dibuka zamannya zaman hina, zamannya zaman zina. Jangan pernikahan. Termasuk kami himbau kepada siapa yang punya hajat nikah, takutlah kepada Allah. Takutlah kepada Allah. Zina adalah gina. Wanita-wanita yang mohon maaf, yang sudah tidak bersuami misalnya, kadang-kadang hanya takut kepada anaknya. Dia tidak menikah lagi karena demi anaknya, tapi diam-diam di balik itu melakukan kehinaan. Na'udzubillah. Rendah. Maka pernikahan, ya. Tadi kami sampaikan pada yang bertanya, ini panjang karena ini zamannya zaman saya itu problem. Saya itu banyak konsultasi sana sini, stres urusan begitu. Gara-gara cinta sebelum waktunya. Sebelum halal sudah cinta. Kalau cinta itu menghiasi semuanya jadi indah. Apalagi cinta bertemu dengan syahwat.
Luar biasa. Kalau halal, cinta dibarengi dengan syahwat, halal indah yang tidak terkira. Tapi lihat, urusan syahwat tanpa cinta pun bisa. Jangan menganggap kalau orang hubungan suami istri, hubungan itu yang haram kalau itu adalah cinta. Belum. Orang yang menjual diri itu nggak ada cinta, pergi pun nggak pernah menyesal, hanya dapat duit. Bisa hubungan laki perempuan tanpa cinta bisa. Jangan dikatakan penjajah cinta, nggak ada. Cinta itu nggak seperti itu, cinta itu indah. Maka adik-adikku semuanya hindari tadi jatuh cinta lalu sampai terjadi komunikasi. Kalau memang dirimu sudah ingin menikah, sampaikan kepada orang-orang yang bisa membantumu untuk menikah. Jadi solusi bagi yang bertanya tadi, kalau memang kau anggap laki-laki itu baik, ya baca surat Yusuf bukan untuk dia cinta kepadamu, biar dapat pahala gitu loh. Biar dikabul hajatmu. Lalu Anda berusaha secara zahir, kirim orang kepada laki-laki tersebut, yang baik, yang terhormat. Kalau tidak diterima, sebelum terlalu dalam cintamu. Ya, kalau sudah jatuh cinta, kena panah asmara, dicabut sakit katanya, begitu ya. Jangan sakit ya. Makanya jangan buru-buru menjatuhkan cinta kecuali kepada pilihan yang tepat. Kenal Allah, wallahu a'lam bissawab.